Selamat pagi ibu-ibu, kembali lagi kita bertemu. Walaupun masih dalam online, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau doa pembukaan dulu untuk ibadah. Bapa kami yang baik, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ya Bapa, untuk anugerahmu di pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa untuk kesempatan ya Bapak yang Bapak berikan kepada setiap kami Tuhan. Jika pada hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun masih melalui online, kami percaya Tuhan Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau mau pakai hamba-hambamu yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan, baik WL, baik pembawa firman Tuhan dan doa syafaat. Kiranya Engkau mengurapi mereka Tuhan dengan urapan-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa yang mengurapi mereka sehingga pelayanan mereka berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Engkau Allah kami ya Bapa, Engkau Allah semesta alam ya Bapa. Kami memulai ibadah kami ini Tuhan. Kami mau berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom ibu-ibu, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berbakti melalui online. Walaupun kita berbakti di dalam online, kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada hari seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kita akan naikkan pujian lagi. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu di batu karang, dicicip air madu
air madu yang manis. Dialah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita. Terlalu besar kasih Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang membawakan firman Tuhan. Ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami juga mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang menerangi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita ada saat ini, kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Nah ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Gereja Injil Kristus 52 tahun. Nah sudah cukup dewasa dalam hal umur 52 tahun. Banyak hal-hal yang kita lewati seperjalanan pelayanan kita di Gereja Injil Kristus. Saya pun di Gereja Injil Kristus dari kecil ya. Dari ketika saya sekitar umur kelas 2 atau kelas 3 SD. Nah ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak secara instan saya pun bisa melayani Tuhan. Banyak hal-hal yang harus saya lewati di dalam melayani pekerjaan Tuhan di Gereja Injil Kristus. Nggak bisa langsung jadi WL
atau apapun itu, tapi semua harus melalui suatu proses. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun Tuhan membentuk kita, Tuhan memproses kehidupan kita supaya kita ini menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita ini menjadi bejana yang indah. Bagaimana supaya kita bisa menjadi bejana yang indah? Yaitu kita mau siap dibentuk oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, berapa buruk pun keadaan kita, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memilih kehidupan kita, Tuhan mau mengubah kita menjadi sempurna. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita buka dalam Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, Tuhan Yesus, Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Dia membentuk kita ini dari tanah liat. Kita ini sebagai bejana. Bejana dibuat dari tanah liat ya. Ambil tanah kita ini dari tanah yang kotor, kita diangkat dalam kehidupan kita. Proses pembuatan bejana itu yaitu kita diambil dari tanah liat, kita dibersihkan kehidupan kita dari kotoran-kotoran, dari kerikil-kerikil, dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan menyucikan kehidupan kita. Jadi tanah itu diambil, dibersihkan rumput-rumputnya. Kadang-kadang masih ada kerikil-kerikil, bahkan disentil. Jadi kalau ke saya juga dapat lagi ngebersihin sesuatu, ada kerikil-kerikil, mungkin saya akan juga sentil. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita ya. Tuhan memproses kita, Tuhan membentuk kita. Nah, tanah liat itu terus direndam dan ditaruh di meja yang berputar itu, diproses, diputar, dibentuk-bentuk, akhirnya jadilah menjadi suatu bejana. Itu tidak langsung menjadi bejana yang jadi begitu aja, tapi itu kita harus itu supaya menjadi bejana itu harus ditekan dulu, diinjak-injak dulu, diproses. Nah, dikikis perlahan-perlahan, dikikis yang kasar-kasar, dibentuk menjadi halus, terus bisa dibentuk menjadi suatu bejana yang indah. Nah, belum sampai itu saja, bahkan ketika sudah ditaruh di meja yang berputar itu ya, bejana itu akan dibakar lagi. Waduh, kenapa udah bagus-bagus dibakar? Supaya semakin kuat. Sebagai anak Tuhan, kita ini harus semakin kuat di dalam Tuhan, dalam menjalani proses kehidupan. Dalam kehidupan kita harus kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau udah diproses, aduh nggak tahan, nggak kuat, itu akan dibentuk ulang lagi sama tukang periuknya, itu dibentuk lagi, dibejek, diinjak lagi, dibersihkan lagi, dikerjakan dengan ulang lagi. Hidup kita serahkan ke dalam Tuhan. Tuhan mau bentuk kita ini jadi apa, terserah Tuhan. Tapi Tuhan mau bentuk kita itu menjadi bejana yang indah buat orang lain, buat kehidupan kita juga. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika ada yang kurang pas pada saat pembentukan, ya diulang lagi. Nah, ketika kita menjalani proses kehidupan kita, jalanilah. Respon kita ketika menghadapi suatu proses yang dari Tuhan. Tahun 98 atau tahun 2000 yang lalu itu juga terjadi krismon. Nah, saya pun saat itu mengalami suatu proses yang benar-benar sangat menyakitkan dalam kehidupan saya. Apa yang saya punya itu habis juga. Punya kendaraan itu terpaksa harus dijual, diganti dengan kendaraan bermotor.
Tapi dengan saat naik kendaraan bermotor itu pun saya mensyukuri itu. Kenapa? Karena di saat naik motor digonceng di belakang, saya kadang-kadang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan terima kasih. Bahkan saya menikmati itu gitu loh. Ketika saya naik motor gitu kan, bersyukur masih bisa naik motor gitu. Nah, ketika Tuhan memproses kehidupan saya saat itu benar-benar saya merasakan sesuatu yang berat. Tapi ketika itu saya meresponnya, Tuhan, kalau memang ini proses darimu Tuhan, saya akan hadapi ini Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan saya. Itu yang saya katakan kepada Tuhan saat itu. Banyak hal-hal yang saya lewati sehingga utang pun menumpuk. Tapi Tuhan buka jalan. Tuhan selalu menolong semuanya itu, dan sampai saat ini saya membereskan itu semuanya. Kita sudah selesaikan itu semuanya. Puji nama Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan pun dalam lingkungan gereja, tidak instan kita bisa melayani Tuhan begitu saja. Banyak hal-hal bukannya berjalan dengan mulus begitu aja, tapi banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Kadang-kadang dengan teman sepelayanan, tapi justru di saat orang yang memprotes kita, justru di saat itulah kita sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah. Bahkan saya pun dalam melayani, kadang-kadang dibilang, dia mah nggak bisa ini, dia nggak bisa nyanyi, dia nggak bisa ini. Ya kita terimalah itu. Karena Tuhan, di saat kita kuat menghadapi segala tantangan itu, Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan membentuk kita itu menjadi bejana yang indah dalam kehidupan kita. Justru ketika orang bilang kita sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, sebenarnya Tuhan sedang melatih kita untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahkan ketika bejana itu sudah dibentuk, dia akan dibakar, dia akan dibikin semakin kuat. Nah, apabila bejana yang Tuhan sudah bentuk dalam kehidupan kita ini, Tuhan mau supaya kita ini menjadi sempurna, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau anak-anaknya rusak. Jadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya Tuhan mau supaya kita ini, dalam kehidupan kita justru semakin baik di dalam Tuhan. Tuhan gak mau kita ini rusak. Tuhan tidak mau kita ini terbawa oleh arus pergaulan dunia ini. Tuhan tidak mau kita ini jatuh ke dalam narkoba atau apapun. Tapi Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan mau membentuk kita ini menjadi indah. Tuhan mau memperbaiki kehidupan kita. Makanya di Yeremia 18 ayat 4 dikatakan bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Jadi Tuhan gak mau kita ini menyimpan dosa dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau hidup kita ini masih ada kerikil-kerikil, masih egois, masih ada kesombongan dalam kehidupan kita. Tapi justru Tuhan sedang membentuk kita menjadi bejana yang indah. Tuhan mau kita ini sempurna seperti Tuhan Yesus. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita bisa melewati proses itu, maka kita akan menjadi anak yang dibanggakan Tuhan. Karena hidup kita yang lama Tuhan sudah ubahkan. Cara hidup kita yang tidak baik Tuhan ubahkan. Karakter kita, tabiat kita yang tidak baik Tuhan sudah ubahkan. Dan karena kita siap dibentuk. Kalau kita mau mengeraskan hati kita nggak mau buka hati kita nggak mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan nggak bisa bentuk kita. Tapi ketika kita mau buka hati kita mau melembutkan hati kita,
untuk siap dibentuk Tuhan yang akan membentuk kehidupan kita. Tuhan yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di Gereja Injil Kristus 52 tahun, kita juga mau melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan hati yang bersih, hati yang melayani Tuhan, dan Tuhan yang akan mendewasakan kehidupan kita. Karakter kita yang tidak baik, biar Tuhan yang ubahkan menjadi baik. Tuhan yang biar hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi di 2 Korintus 5 ayat 17 juga dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian juga kehidupan kita, ketika kita mau diproses Tuhan, kita mau menjalani sesuatu yang melekat kepada Tuhan. Tuhan memproses kehidupan kita, kita menjadi suatu ciptaan yang baru di pemandangan Tuhan. Nah, Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan mau pakai kita kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan kita lari dari masalah. Ketika orang menghadapi masalah, tidak kuat, dia akan lari dari masalah. Nah, ketika dia lari dari masalah, masalah itu yang akan mengejar kehidupannya. Tetapi ketika kita mengangkat tangan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan menolong kehidupan kita. Memang menjalani proses itu tidak enak, tapi kita akan menjadi indah di pemandangan Tuhan. Ya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah dalam pelayanan kita juga di Gereja Injil Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu bisa menjadi bejana yang indah, yang berguna buat orang lain, yang menjadi berkat buat orang lain. Saya teringat satu lagu di lagu itu mengatakan bahwa bagaikan bejana yang siap dibentuk. Kita nyanyikan sama-sama ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus sempurna. Karena Tuhan Yesus sempurna, makanya Dia mau supaya kita sebagai anak-anaknya juga mempunyai sifat, mempunyai karakter yang seperti Tuhan, yang mengasihi jiwa-jiwa, yang siap dibentuk, yang siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kita semuanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami mau menjadi
bejana yang siap dibentuk oleh Engkau Tuhan, dan hidup kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom ibu-ibu, mari ibu-ibu, baru saja seberapa yang hadir, ibu-ibu mendengarkan firman Tuhan. Ibu-ibu diberkati sama firman Tuhan. Saatnya sekarang kita mau berdoa. Kita mau sepakat berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita satukan hati kita. Mari kita mau berdoa ibu-ibu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Sepanjang malam hingga bangun pagi sampai saat ini Tuhan pelihara kami, sehingga kami boleh ada karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia. Tuhan, di saat-saat ini Tuhan, Indonesia sedang mengalami goncangan Tuhan. Kejahatan demi kejahatan semakin hari semakin merajalela. Tuhan, dengan adanya virus corona Tuhan, Indonesia mengalami kesulitan di dalam menghadapi ekonomi. Namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Tuhan menopang Indonesia sehingga Indonesia tetap berdiri tegar di tengah-tengah badai. Karena Tuhan menopang. Terima kasih Bapak. Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi rakyat Indonesia. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi selaku pemimpin negara. Diberkatilah Bapak Presiden Jokowi maupun wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Para menteri-menteri serta kabinetnya, baik anggota MPR, DPR, angkatan bersenjata, kepolisian, ABRI, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, seluruh jajaran yang termasuk dalam kepemerintahan, kami bawa dari kehadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang lebih daripada-Mu Bapa, sehingga mereka semua boleh bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan bangsa dan negara Indonesia ini damai, sejahtera, aman, tentram. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk Indonesia. Pulihkan ekonomi Indonesia Tuhan. Bangkitkan semangat kembali Indonesia untuk menjadi bangsa yang tegar. Untuk menjadi bangsa yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para medis yang saat ini sedang menangani para pasien corona. Tuhan, berikan Tuhan kesehatan, kekuatan para medis Tuhan, supaya dia boleh sehat, boleh kuat untuk menjadi dokter yang menangani para pasien corona. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan para pasien corona ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja melalui para dokter dan suster, sehingga mereka boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu sembuh dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berseru kepadamu, mohon belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan curahkan kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia ini, yang saat ini sedang menangani para pasien corona. Baik itu gedung-gedung maupun hotel-hotel yang saat ini sedang menampung para pasien corona. Tuhan tolong Bapa. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, lingkupi dengan kepala sayap-Mu Tuhan. Pagari dengan para malaikat-Mu. Sinari dengan wajah-Mu Tuhan. Sehingga virus-virus corona tidak mampu lagi menembus setiap tubuh manusia. Karena tersilaukan oleh sinar kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk Wawa Tuhan.
di mana menurutnya dia sakit kepala dan sakit pinggang. Tuhan tolong Bapak. Lawat Tuhan Wawa, jamah Wawa Tuhan. Agar Wawa boleh menerima kesembuhan yang daripadamu Bapak. Wawa adalah milikmu Tuhan. Wawa anakmu Tuhan. Wawa begitu setia dan rajin taat kepadamu Bapa. Ampuni jika ada dosa dan kesalahannya Tuhan. Tolong Bapa. Buka jalan Tuhan. Dan rencana demi rencana yang ingin berobat untuk ke dokter. Biar kiranya Tuhan yang menunjukkan jalan. Tuhan yang menuntun. Harus kemana Wawa. Atau rongsen langsung atau pergi ke dokter dulu. Kami serahkan Wawa dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai Tuhan, Ipung sebagai anaknya Tuhan, biar kiranya Ipung boleh mengasihi mamahnya. Tuhan tolong Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, keluarganya Wawa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Aku juga mau berdoa Tuhan, untuk Pak Diki. Tuhan, kalau menurut istrinya, Pak Diki, tensinya menurun. Tuhan tolong Bapak. Sempurnakan Tuhan tensi darahnya Tuhan supaya boleh normal. Tuhan tolong. Jamah Bapak Diki. Sembuhkan Tuhan. Di mana saraf-saraf otot-otot yang lemah. Tuhan bangkitkan kembali. Baik paru-paru, jantungnya, levernya, seluruh organ-organ tubuhnya Tuhan, Engkau yang menciptakan Pak Diki. Tuhan tahu apa yang tidak baik. Tuhan sanggup memulihkan seluruh sakit penyakit yang diderita oleh Pak Diki. Kami percaya hari demi hari Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan. Percaya, ajar Pak Diki mengucap syukur apapun yang dihadapinya saat ini Bapak. Berkati istrinya Haryanti, kedua anaknya Engkau berkati Tuhan. Berikan kesabaran untuk mengurus Pak Diki. Kiranya melalui obat-obat yang dikonsumsinya oleh Pak Diki, tangan Tuhan bekerja. Sehingga sakit penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Yani, di mana menurutnya tulang kakinya keropos, sehingga Bu Yani tidak sanggup lagi berdiri lama dan berjalan lama. Namun kami percaya dengan kuasa Tuhan, melalui terapi, melalui obat-obat yang dikonsumsinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ropos tulang yang di kakinya Ibu Yani akan kembali kuat. Tuhan menopang, Tuhan memberikan kekuatan, saraf-saraf otot-otot Ibu Yani dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati anak menantu cucunya, berkati suaminya, Bapak Ali Yudi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Pariem, di mana kakinya, betisnya sakit Tuhan. Seluruh tubuhnya banyak benjolan-benjolan. Tuhan, aku serahkan Ibu Pariem ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan basuh dengan darah-Mu Tuhan. Oleh darah anak domba Allah. Seluruh tubuh dibasuh. Sehingga oleh bilur-bilur Tuhan sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manapun. Terima kasih Bapak. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Yeni Pepen. Tuhan, menurutnya sakit kepala. Tuhan tolong, jamah Yeni. Tuhan berikan roh sukacita buat Yeni Tuhan. Untuk tidak khawatir akan hidupnya. Untuk tidak banyak pikiran dan khawatir.
akan hari depannya Bapa. Biar kiranya Jenny Pepen boleh menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa, di mana firman Tuhan mengatakan sekali-kali tidak akan meninggalkan setiap orang yang berharap dan berseru kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkati Pepen, seluruh keluarganya, anak menantu cucunya berkati. Terima kasih Bapa. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Lean Moe. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau Tuhan sudah memulihkan walaupun belum sempurna kesehatan Ibu Lean Moe. Semakin hari semakin pulih. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Melalui obat yang dikonsumsinya. Tangan Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu mengalir dan mengalir atas kehidupan Ibu Lean Moe. Baik anak-anaknya, menantunya, cucunya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja. Untuk mereka yang sudah kami sebut namanya. Pulihkan Tuhan, sempurnakan kesehatan mereka Bapa. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar sidang jemaat Gereja Injil Kristus. Dari Ibu Gembala Sulastri Rusli dan Ibu dan Bapak Sunardi Rusli selaku penasehat. Baik pendeta muda, Bapak Erwan, Bapak Kristanto. Para ketua seksi, seksi Bapak, seksi Ibu, seksi pemuda, seksi sekolah minggu, seksi musik, para pengerjamu, seluruh jemaat sidang Gereja Injil Kristus, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja, memberkati mereka. Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan mereka. Walaupun saat ini kami semua beribadah melalui online. Tuhan, kami percaya berkat-Mu senantiasa mengalir dalam setiap orang yang membutuhkan. Dan Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menantikan hari-hari yang indah yang Tuhan sudah sediakan untuk kami boleh beribadah di gereja. Jika Tuhan izinkan, kami akan bertemu muka satu sama yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tidak lama lagi kami akan merayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan, kami semua berdoa. Kiranya Tuhan, wabah virus ini boleh cepat berlalu dari hadapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tak lupa juga berdoa untuk Pak Kristanto. Kiranya Tuhan, tubuh yang lemah, biar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk Pak Kristanto. Dia hamba-Mu Tuhan. Jika ada kesalahannya, dosa-dosanya ampuni Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, dia hamba-Mu. Berkati seluruh keluarganya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah doa-doaku Tuhan. Kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja. Doa ini boleh sampai ke hadirat-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak aku. Saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu melalui Ibu Gembala. Mari ibu-ibu kita mau mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.